Halo Mas Heri Kurniawan, bisa mendengar suara kami? Bisa. Oke, Masya Allah. Monggo Mas Heri Suara saya Kurniawan. udah masuk ya, Mas? Masuk, jelas sekali. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa berbagi ilmu dan sharing bersama dengan difasilitasi oleh Vasco Foundation ya semoga menjadi ada kemanfaatan untuk teman-teman semua. Ya, sedikit cerita. Jadi saya dulu alumni di Fakultas Ekonomi Bisnis ya, aplikasi di perusahaan. Memang kalau bertanya usaha itu sebenarnya memulainya bukan dari yang sudah lulus kuliah, mulainya ketika dulu sekolah ataupun kuliah, setelah lulus itu mau ngelamar kerja atau banyak mau dilamar orang ya, dilamar orang untuk bekerja. Nah itu dulu ya, karena dulu saya ketika kuliah ya itu ketika kuliah itu kan kuliah paling kita 24 ya kan paling hanya mengambil waktu 6 jam ya dalam satu hari. Nah, jadi saya setiap kuliah tuh pasti ya setiap hari itu bawa makanan untuk dijual, misalnya kayak donat waktu itu, kemudian nasi box, kadang keripik ya. Jadi memang saya sudah awali dan pulang kuliah saya langsung mengantarkan pesanan-pesanan customer saya. Waktu itu saya jualan galon, jadi saya pakai motor pulang sekolah, naik motor langsung antar ke customer. Siapa customer ya? Teman-teman di kampus itu sendiri kayak gitu. Jadi saya bilang tinggal di masjid kampus itu aja, saya tinggal di situ nggak lama, jadi aktivitasnya seperti itu. Nah kalau untuk teman-teman sekalian mungkin ini karena nggak terlalu lama, saya mungkin banyak praktek saja. Jadi langkah memulai bisnis itu yang pertama ya harus menyiapkan untuk ibadah dulu. Karena kalau sudah lihat bisnis itu, maaf, kalau diniatkan untung ya paling hanya bertahan 1-2 bulan. Kalau diniatkan usaha mau bisnis ya harus niatkan ibadah, karena 9 dari 10 rezeki itu dari pedagang ya. Kalau sudah niatkan ibadah pasti ada ujian ya. Kalau kita ada ujian ketika usaha, bisa rugi ya. Misalnya pandemi ini nggak bisa gaji karyawan, nggak bisa laku dan sebagainya ya, itu bagian dari ujian. Kalau kita bisa melewati ujian ini berarti naik tingkat usaha kita. Tapi kalau tidak bisa melewati berarti ya sudah selesai. Mungkin memang bukan mestinya, mungkin memang memang tidak bakatnya. Saya bukan bakat ya, mungkin memang kurang keberaniannya. Karena udah jelas kan Allah tidak akan memberi atau menguji seorang di luar kemampuan yang hamba. Jadi kalau orang sudah usaha itu ada dulu ujian ya wajar. Sama sebaliknya ketika kita mendapat nikmat ya bersyukur gitu. Kadang mendapat nikmat misalnya untung berapa juta atau omset berapa juta sudah membeli halal yang tidak perlu dibeli, misalnya mobil ya, rumah, harusnya untuk saving dulu. Jadi langkah memulai awal ya diniatkan ibadah dulu. Kemudian untuk memilih bisnis yang kira-kira apa sih untuk pandemi ini ya, bisnis kalau saya kebetulan tidak suka alhamdulillah kami sekarang udah hampir 100 mitra ya di seluruh Indonesia. Ini sekarang kurang lebih 90-an ya, 100. Nah, ini juga kebetulan saya hari Sabtu pas di Jogja. Biasanya saya kalau Sabtu Minggu saya ada di luar Jogja karena di luar Jawa. Dan kalau Senin sampai Kamis ada teman-teman yang di Jogja, yang ada warung saya masih ada di Senin sampai Kamis saya banyak di Jogja. Jadi memulai usaha kalau saya di kuliner ya jangan pernah main bisnis yang kekinian. Misalnya ada yang buka es kepal Milo, ada yang buka kue cukup, ada yang buka yang keren gitu. Nanti ketika teman-teman mengikuti tren ya, ketika trennya habis ya sudah selesai usahanya, kecuali kalian memang punya ilmu lebih di bidang kuliner. Kalau untuk contohnya untuk pandemi ini yang paling bagus ya yang jelas sesuatunya frozen food misalnya, kemudian makan yang bisa di delivery ya.
siap saji ya itu paling bagus ya. Kalau yang lainnya mungkin bisnis kesehatan, mungkin alat-alat kebersihan dan sebagainya itu jelas semakin maju. Nah, yang disiapkan apa nih kalau kita mau usaha? Tolong kalau kita mau usaha di bank ya, kenapa nggak buka usaha nggak ada modal ya? Itu kesalahan awal ketika kita melakukan usaha. Satu, nggak ada modal. Yang kedua, bilang lagi wah takut rugi. Ya. Yang ketiga lagi takut nggak ada yang beli. Ya. Kalau ketakutan disebutkan di awal, ya, pasti ya Allah dengarnya itu. Besok dikasih rugi beneran. Takut modal, besok dikasih nggak ada modal juga. Nah, yang langkah awal apa? Kalau memang punya uang lebih atau tabungan ya silahkan dipakai. Tapi kalau nggak punya modal atau nggak punya uang ya harus ada yang dikorbankan. Kalau kalian tidak mau mengorbankan waktu, harta, dan pikiran untuk usaha, dan sekali-sekali usaha, minimal jadi karyawan, jadi PNS, jadi karyawan swasta itu lebih aman. Karena ketika usaha berarti siap mengorbankan, siap mengorbankan, siap ibaratnya siap berjuang ya, siap berjuang di jalan Allah ya. Contoh kecilnya, misalnya kalian mau usaha sekarang ini frozen food nggak ada uang, modelnya gimana? Cari mitra, bisa searching di internet keagenan frozen food misalnya, keagenan kemitraan modal di bawah 5 juta. Jadi bisa dengan jualkan dulu barang orang. Betul, keuntungannya misalnya udah ketemu 2 juta, ya sabar dulu aja. Ada 2 juta berarti apa ya? Oh 2 juta bikin logo dulu lah, yang penting bikin logo dulu. Terus ada lagi tambahan uang di alat-alat masaknya, ada lagi di brosur produknya. Yang terakhir baru ada dana lagi untuk sewa tempatnya. Ya, sewa tempatnya. Jadi tempat pun nggak usah yang bermewah-mewah, sesuai idealisme kita. Tempat bisa diawali dari yang sewanya bulanan misalnya, atau kalau nggak bisa bulanan per 3 bulan. Saya ulangi ya, jadi untuk awal usaha itu yang paling penting jangan sekali-sekali mengucapkan kendala di awal. Kalau kalian ada data kendala, langsung fokus ke solusinya. Maksudnya, saya yakin dengan pandemi ini, kalau di Jogja di sekarang di warung bakso kampung itu, orang bakso kampung ini ya sekarang nggak sepi kondisinya, sepi, menjual kampungnya dikit, tapi kita normal karena kita sudah ada pesanan bakso yang rutin seperti itu. Misalnya saya kasih contoh nih, kebetulan saya lagi bawa. Jadi misalnya saya ngeluarin nih produknya sekarang FPP bakso kampungku. Jadi kita door to door ke kantor-kantor, ke perumahan-perumahan. Siapa yang mau makan bakso kita bisa masakin di rumahnya. Dengan minimal pemberian 20 porsi. Kita datang, kita masakin di depan mereka ya, untuk intervensi. Tapi kalau di bawah 20 ya kan jadi seri budget atau budget. Sebenarnya ada ide bisnis menarik ya saya kalau teman-teman di sini memang punya usaha kita lakukan. Ada namanya sekarang di teman-teman kami di teman-teman chef ya, teman chef namanya ghost kitchen lah. Jadi kalian punya dapur, punya warung tapi nggak ada restonya, namanya ghost kitchen. Jadi dari kos-kosan, dari rumah, kalian bisa menjual produk kalian dengan agak kreatif atau pakai minyak atau di Facebook, di grup WA gitu. Tanpa harus sewa tempat, tanpa harus beli meja besi. Kuncinya satu, harus mau belajar memasak dengan enak dan siap. Seperti di saya, prinsip di saya tentang dunianya, karyawan saya tidak boleh melakukan sama sekali. Itu satu. Kemudian harus sholat dengan waktu. Kalau waktu jam sholat warung saya harus tutup semua. Tidak ada. Kemudian selanjutnya wajib memakan makanan yang halal. Jadi intinya, jadi bahan-bahan baku semua dari kita itu wajib bersertifikat halal. Jadi memang bagus semua.
Jadi nggak boleh kita pakai misalnya kecap yang ada sertifikatnya, kita nggak boleh. Jadi bahan baku kita sudah harus gitu. Nah, itu peristiwa saya ulangi tadi ya, mewajibkan sholat lima waktu mengikuti tuntunannya, kemudian tidak boleh merokok, terus semua bahan-bahan yang kita pakai itu harus menggunakan bahan yang bersertifikasi halal. Karena sehat itu dimulai dari makanan. Kemudian strategi saat ini yang kita harus pergunakan ya menghemat pengeluaran dan memaksimalkan potensi yang ada. Maksudnya gini, jadi kalau karyawan kita bisa 2 ya 2 aja. Kalau karyawan 4 ya 4 aja, jangan harus 4 nambah lagi. Kalau mau menjadi pengusaha, owner jadi pemilik ya harus mau terjun dulu. Jangan kamu langsung gaji karyawan, rekrut, nggak boleh. Jadi owner nggak bisa masak ya, kamu harus belajar resepnya dulu. Di kami juga ada di bakso kampung itu pelatihan bakso, itu juga ada. Mau berbuka dengan bakso kampung juga boleh. Kalau di kita juga ada program yang frozen food juga ada. Nah, untuk strategi yang paling baik saat ini ya itu tadi, hematin karyawan, maksimalkan promosi lewat sosial media, yang bisa di Facebook atau itu yang paling bagus. Mungkin nanti pembicaraan kedua Mas Rizky akan lebih detail beliau menyampaikan tentang online. Kalau saya saat ini ya bakso frozen food yang sangat meningkat ya. Saya juga, cuman usaha saya nggak hanya bakso ya, kalau satu lagi usaha saya ada hijab, namanya hijab Nafza. Instagramnya hijab _. Nah, saat ini yang sedang jalan usaha saya yang masker. Ada seorang ibu pun kisah gitu, itu dari reseller saya. Dia beli masker 1 minggu pertama cuma 10-20 lusin, tadinya mau dipakai 10-20 piece, mau dipakai sendiri. Akhirnya sekarang dia menjadi reseller. 1 bulan dia bisa jualan 600 masker. Dari saya Rp3.000, dia jual 12 itu semua. Penghasilan buat beliau berapa udah jelas, satu masker ini 5.000, berarti kena habis sekitar 4-5 juta. Itu tanpa modal, ya itu tanpa modal. Dan saya tidak menyarankan dropship ya, tapi bisa jadi dengan sistem payment atau seperti apa. Jadi nggak usah pakai modal, nggak usah pakai ini, bisa. Terus yang terakhir ya strategi mental yang harus teman-teman pelatih ya. Itu ya kembali ke ibadah kita ya. Kalau kalian ada rugi, kalau kalian ada masalah dengan kalian, coba dulu modalnya itu modal pribadi atau modal dari pinjaman bank. Kalau sudah jelas kalau modal dari pinjaman bank, pasti akan ada masalah terus di karyawan kalian ya. Itu pasti ada masalah. Kalau saya alhamdulillah dari dulu kuliah di UGM ya, dari UGM sampai sekarang belum pernah namanya usaha modal pakai pinjaman bank, saya belum pernah. Kalau rugi ya sering, bisa 10 juta, 20 miliar, bahkan ratusan, akhirnya harus menjual aset-aset saya juga ya sering dulu ya. Misalnya sekarang alhamdulillah sudah jarang. Jadi teman-teman, bisnis yang baik itu ketika kalian sudah melewati 2 tahun kalian jalani, kalian lewatin dengan baik. Kalau kalian belum 2 tahun, baru setahun sudah jalan di tempat atau balik kanan ya, saya pikir ya itu belum siap teman-teman. Ya mungkin itu dari saya. Ada aja. Saya proses ya. Jadi pada intinya teman-teman nggak ada kata terlambat untuk usaha ya, karena usaha itu kan bagi saya seperti hidayah ya. Cuma kita punya uang banyak tapi tidak bisa bermanfaat ya. Karena kalau kalian usaha otomatis ini prinsip saya, semakin banyak kita karyawan ya, semakin banyak juga rezeki yang akan kita dapat. Total kalau di Bakso Kampungku sama Hijab Mangga kita sekarang ada 30 yang karyawan. Jadi corona ini bagi saya berkah, bukan justru musibah ya, karena ya alhamdulillah omset kita alhamdulillah ya naik ya, karya kita juga nambah ya. Tinggal bagaimana kita mensikapi sebuah pandemi ini. Ya mungkin itu saja, silakan nanti mau ada yang jawab ya. Banyak yang jawab ya.
ah ah